Bapak Ibu jemaat Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Selamat kita kembali mengikuti persekutuan beribadah, memuji, menyembah akan kemuliaan nama Tuhan di saat ini. Walaupun kita masih diperhadapkan dengan pertemuan ibadah masing-masing keluarga di rumah, tetapi kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi kami, sehingga kami semua berada dalam tubuh yang diberkati. Ibadah di minggu pagi saat ini dituntun oleh yang terkasih Ibu Pendeta Adelaida Tua Budiman SPD. Untuk itu, kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, dimohon bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dalam klik nomor 1. Mulia sembah Raja, mulia, dan apa yang selanjutnya. Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatilah, muliakanlah Yesus Raja. Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengarkanlah nas pembimbing yang terambil dari pembacaan Kolose 3 ayatnya yang ke-12. Berkata demikian, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian nats pembimbing. Amin.
Jemaat masih berdiri, mari kita masuk pada votum dan salam. Allah pencipta alam semesta dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Dia juga yang hadir dalam ibadah kita di pagi ini, yaitu Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera saudara-saudara. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor yang ke-19 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta surgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Jemaat disilakan duduk. Kita mendengarkan hukum Allah. Hukum Allah yang kami ambil dari kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian hukum Allah. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Demikian hukum Allah, dan mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan klik nomor 299. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa
nyawa kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Dapatkah ku mampu membalas kasih dan setiamu ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kita sadar bahwa setelah kita mendengarkan hukum Allah yang harus kita jalani, sebagai manusia yang berdosa kita tidak dapat menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan menginginkan kita datang kepadanya, mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan secara bersama-sama. Dalam kerendahan dan kelemahan, kami datang kepadamu, mengaku dosa-dosa kami. Kami telah memberontak dan telah memungkiri Engkau dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan kami. Dalam pikiran, kadangkala kami merancang sesuatu yang adalah penyelewengan terhadap Engkau dan membawa duka bagi sesama, demi memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingan sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam perkataan, berulang kali kami berkata tidak jujur, bahkan sering kami menfitnah dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati sesama. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam perbuatan, sering kami gagal melakukan kehendak-Mu untuk mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi sesama, baik dalam kerja maupun pelayanan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama berdiri, dengarkanlah berita anugerah Allah. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah. Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah berita anugerah Allah. Setelah kita menerima pengampunan dari Allah, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu saudara-saudara, hiduplah dalam pembaharuan sesuai firman-Nya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jemaat disilakan duduk kembali.
Kita masuk pada pelayanan firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode yaitu dalam Perjanjian Baru Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Perjanjian Baru Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-35 dan sampai dengan 38. Jika kita sudah membuka Alkitab, mari sejenak kita memohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Betapa sukacitanya hati kami ya Allah dalam kami menjalani hidup ini. Karena ada satu kepastian di dalam langkah kami, yaitu dengan firman-Mu. Firman yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang kami sembah, yang telah datang menyelamatkan kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan kami mohon, kiranya kuasa Roh Kudus menguasai kami, agar apa yang akan kami baca dan dengarkan bersama, bahkan kami renungkan bersama, itu akan termeterai dalam hati kami, bahkan menjadi pegangan kami di minggu yang baru nanti, minggu yang berjalan ini. Tolonglah ya Tuhan, kuasa Roh Kudus menguasai tempat ini, agar tidak ada suara-suara lain yang kami dengar, hanya suara Tuhan yang di dalamnya kami menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, dan pakailah hamba-Mu pada pagi hari ini untuk dapat membentangkan firman-Mu. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami telah siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sekali lagi dalam Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 sampai 38 saya akan bacakan bagi saudara-saudara, dan jika saudara-saudara memegang Alkitab kiranya juga dapat mengikuti di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus selamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sekalipun mungkin kita terpisah-pisah dimanapun, dapat menerima rekaman ini ataupun acara ini, kiranya benar-benar kita akan masuk dalam ibadah, berhadapan dengan Tuhan, dengan satu keyakinan yang sungguh. Kita boleh mengucapkan, terpujilah nama Tuhan Yesus pada minggu yang kedua di bulan yang ke-6 ini.
karena kita dapat menikmati semuanya dalam hidup ini menjadi indah. Kenapa saya katakan keadaan menjadi indah? Karena keadaan berangsur-angsur, virus corona semakin lemah. Sekarang ini telah kita memasuki era new normal, yaitu tantangan hidup baru, di mana kita melihat rumah-rumah ibadah sudah diberikan kesempatan untuk digunakan. Namun tentunya di gereja belum dilakukan karena satu dan lain hal. Mungkin kita juga satu persekutuan, ada pimpinan gereja dari pusat PGI dan mungkin dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo yang masih belum. Tetapi kita percaya bahwa satu waktu ada sorak-sorai. Sekarang ini saudara-saudara, kita percaya telah terjadi mujizat Tuhan. Karena kasih Tuhan berangsur kita dapat menikmati kasih sayang Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada sekarang ini, kita boleh beribadah sekarang ini dengan keyakinan yang sungguh. Kita percaya bahwa Tuhanlah penolong kita, dan semua itu hanyalah karena anugerah dan pengasihan Tuhan. Kita tak percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Hari ini, hari esok, bahkan selama-lamanya Dia tidak akan pernah berubah. Dan seperti janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup orang percaya sebagai domba yang tidak bergembala, tapi benar-benar Dia akan terus menyertai kita. Kita juga meyakini bahwa perahu kita tidak akan tenggelam karena ada Yesus di dalam perahu kita. Kita tidak akan takut dengan ombak yang di hadapan, gelombang yang di hadapan kita sebesar apapun. Karena kita kuat, perahu kita, biduk kita kuat. Kita tidak akan takut. Karena ada Tuhan Yesus yang akan memampukan bagi kita dengan memberikan air yang tenang, danau yang tenang. Itulah yang kita aminkan sampai pada saat ini. Nah, untuk itu saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode di seluruh gereja Protestan Indonesia di Gorontalo bahwa satu pembacaan dan perenungan menunjukkan kebersamaan kita. Dan jika kebersamaan itu berjalan bersama-sama melalui firman Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus akan memandang dengan belas kasihan. Jawabannya kita dapat di dalam Alkitab, di mana dijelaskan di sini dalam ayat 35 bahwa Tuhan Yesus telah mengelilingi kota dan desa. Dia mengajar di rumah-rumah ibadah, Dia memberitakan Injil. Tetapi di dalam Dia memberitakan Injil, Dia juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Luar biasa kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus memberikan pelayanan rohani dan jasmani. Dan sehingga itu menarik bagi banyak orang. Pada saat itu di mana banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Dia di mana Dia pergi, ayat yang ke-36. Dan kita melihat juga bahwa Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kita garis bawahi kebersamaan, persatuan. Jika kita jalankan dengan sungguh-sungguh didasarkan kasih kebersamaan kita, maka pasti ada belas kasihan Yesus. Tuhan Yesus akan memandang kita dimanapun kita berada dengan belas kasihannya.
seperti dia melihat orang-orang banyak yang mengikuti dia. Tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Karena Tuhan Yesus mengetahui orang banyak itu pasti telah lelah. Dan dikatakan mereka sebagai domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak itu yang mengikuti dia? Yang pertama kita lihat bahwa di dalamnya Tuhan Yesus tidak melihat orang banyak itu sebagai objek untuk mencari pendukung atau popularitas atau ketenaran dirinya. Jadi Tuhan Yesus tidak melihat orang banyak yang datang padanya itu karena dari dirinya, untuk dirinya. Tetapi benar-benar dia melihat dengan penuh belas kasihan karena orang banyak itu datang mendengar dan melihat apa yang Tuhan Yesus telah perbuat. Yaitu Tuhan Yesus sangat peduli dengan orang-orang banyak. Dia merasakan penderitaan orang banyak. Nah, tentu tidak saja penderitaan kelelahan, tetapi di sini Tuhan Yesus dapat melihat bahwa ada penderitaan batin yang kuat yang bergejolak dalam diri orang-orang banyak itu, yang terkait dengan keadaan waktu itu, yaitu mereka terus mencari siapa Mesias itu yang dinanti-nantikan. Orang banyak mengikuti Tuhan Yesus karena mereka telah merasakan pengajaran Tuhan Yesus yang penuh dengan hikmat, kuasa. Bahkan ada satu pengharapan yang pasti, itu dalam pengajaran Tuhan Yesus. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus mengasihi mereka, orang banyak itu? Tuhan Yesus berbelas kasihan karena dia tahu orang banyak itu dalam keadaan lapar dan haus akan kebenaran. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya mempedulikan melihat kehidupan jasmani, tetapi jasmani dan rohani diperhatikan. Itulah kehidupan orang yang datang kepada Tuhan Yesus, yang mau mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Maka di sini tergeraklah belas kasihan Yesus karena dia tahu orang-orang ini dalam keadaan lapar dan haus akan kebenaran. Dan kalau Matius pasal 5, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Dan itulah Tuhan Yesus mempedulikan orang banyak pada saat itu. Saudara-saudara, tidak sampai demikian. Setelah dia memperhatikan orang banyak yang begitu setia mengikuti dia, maka dia juga peduli kepada murid-muridnya yang mengikuti dia. Tuhan Yesus memberikan satu arahan kepada murid-muridnya bahwa mereka juga harus melihat orang banyak ini. Mereka juga harus peduli kepada orang banyak. Mereka juga harus tahu apa yang diinginkan oleh orang banyak ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Di sini Tuhan Yesus meminta perhatian kepada murid-muridnya supaya benar-benar juga mereka akan meminta pertolongan kepada yang punya tuaian ini, yaitu Allah Bapa sendiri, supaya dapat memberikan, menambahkan pekerja-pekerja. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita semua. Sebagai warga jemaat tentunya kita harus memberi diri kita bagaimana kita harus bekerja. Kita harus mampu melihat bahwa tuaian itu sangat banyak. Tentunya tidak ada alasan saya tidak bisa bicara. Saya tidak pandai berbicara. Tetapi benar-benar ada keikhlasan untuk mampu melihat dengan belas kasihan kepada orang banyak yang memerlukan perhatian, kepedulian dari kita sebagai umat Kristiani, orang yang percaya kepadanya. Tentunya Tuhan Yesus mengarahkan supaya murid-muridnya ini juga harus meminta atau berdoa
pada saat mereka peduli. Jadi tidak hanya mereka mengikuti Tuhan Yesus, menyaksikan mujizat dengan apa yang diperbuat, tapi mereka juga Tuhan menginginkan mereka harus peduli. Mereka harus menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang datang mengikuti mereka. Dan di sini Tuhan Yesus mengingatkan supaya mereka berdoa agar Tuhan mengirimkan pelayanan, akan tercapai pelayan-pelayan sebagai hamba-hamba suruhannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya apa yang kita ambil dari pembacaan firman Tuhan ini? Dengan firman Tuhan di pagi hari ini menjadikan kita untuk mau melayani semua orang. Baik sebagai kepala keluarga, untuk istri, anak-anak, melayani terhadap masyarakat. Kita harus peduli kepada sesama manusia. Kita peduli dengan kehidupan orang lain, yaitu orang lain yang meminta belas kasihan. Tuhan Yesus telah memberi teladan, yaitu dengan memberitakan Injil kemana-mana dari desa ke kota. Memberitakan Injil sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga diingatkan untuk tidak memilih-milih tempat. Kadang-kadang kan kalau ditempatkan, apalagi pendeta, kalau ditempatkan di satu tempat yang nyaman, ya syukur-syukur. Tapi kalau di tempat-tempat yang kecil, terpencil, kadang-kadang juga manusia mengeluh. Tapi di sini Tuhan Yesus mengingatkan bagaimana Tuhan Yesus memberitakan Injil dari desa ke kota. Dia menyampaikan firman Tuhan melalui rumah-rumah ibadah. Di sini diingatkan bahwa melalui pikiran, perkataan, dan tindakan harus kita berikan kepada Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pikiran, yaitu selalu dalam pikiran kita berpikir yang positif. Sekalipun kadang-kadang orang tidak dapat memberikan kenyamanan bagi kita yang sangat menyakiti hati kita walaupun kita sudah berbuat baik. Tetapi selamanya kita berpikir bahwa hal itu adalah hal yang baik. Ada maksud Tuhan yang baik. Ada yang Tuhan inginkan dari kita untuk kita lakukan. Yaitu dengan melihat berbelas kasihan, peduli kepada orang yang demikian. Demikian juga secara positif kita harus membangun kepedulian kita kepada semua ciptaan Tuhan. Bagaimana kita akan dipakai oleh Tuhan tentunya. Dari perkataan kita, bagaimana kita santun dalam berbicara, rendah hati, agar orang lain dapat menerima iman kita. Bagaimana kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus yang adalah amin, pasti dan benar, sehingga nama Yesus dapat dimuliakan dalam kehidupan kita. Jadi dari tutur kata kita akan mampu membawakan orang boleh mempercayai Yesus Kristus yang kita sembah adalah benar-benar Allah yang telah datang ke dalam dunia. Kemudian di dalam tindakan kita, bagaimana juga tindakan kita, Tuhan Yesus telah memberikan teladan, menunjukkan belas kasihan. Dia tidak melihat siapa orang itu, yang di antara orang banyak mungkin ada orang yang telah menyakiti dia, orang-orang Yahudi. Tetapi dia melihat semuanya ini dengan belas kasihan. Dan itulah yang Tuhan inginkan untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Sekarang dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini, dengan adanya tentunya kita memasuki era baru ini, bagaimana tentunya dengan peraturan yang pemerintah telah nyatakan, yaitu melawan virus COVID-19 atau Corona ini. Sebagai orang percaya tentunya kita harus melibatkan diri, di mana kita menjalankan hidup ini dengan belas kasihan, peduli pada pemerintah,
pada orang-orang yang berada di garda terdepan, petugas kesehatan. Peduli dengan pengorbanan petugas dari Polri dan TNI. Peduli juga akan keselamatan sesama manusia. Dan beristimewa peduli terhadap diri kita sendiri. Tentunya dengan menjalani protokol kesehatan sekarang ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap teguh berpegang bahwa dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Satu waktu akan ada sorak-sorai. Itulah yang kita aminkan di dalam hidup ini. Dan paling akhir sekali lagi, mari kita berdiri dan kita membacakan bersama-sama nats pembimbing tadi, yaitu yang terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12. Kita baca secara bersama-sama untuk kita jalani dalam hidup ini. Kita mulai 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tuhan memberkati kita semua lewat firman-Nya yang kudus di pagi hari ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih-Mu ya Allah, yang telah kami terima melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami telah diingatkan apa tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini termeterai dalam kehidupan kami, agar senantiasa kami melihat kepada siapapun dengan belas kasihan, peduli akan kehidupan sesama. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali jemaat Tuhan, mari sama-sama kita berdiri. Pengakuan iman. Dalam pengakuan iman ini di sini Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai 3 kita akan nyanyikan. Kidung Jemaat sebagai pengakuan iman 280 ayat 1 sampai 3 kita nyanyikan, aku percaya Allah yang kekal dan apa yang seterusnya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat silakan duduk dan marilah kita menyatakan syukur melalui pemberian persembahan sambil mengingat perkataan Rasul Paulus. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur
kepada Allah. Sambil persembahan diedarkan, kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku merenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita akan masuk dalam doa syukur dan permohonan. Sebelumnya mari kita akan dengarkan pokok-pokok doa yang akan dibacakan oleh Sekretaris Jemaat. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, pokok-pokok doa di ibadah minggu saat ini, kita akan mendoakan anggota jemaat yang sakit atau dalam proses penyembuhan, Adik Revan Matindas, Saudara Audrey Daengkule, Bapak Henry Tiomora Harjo. Anggota jemaat yang berhari ulang tahun pada minggu berjalan, anak Sumardi Bulandatu tanggal 16 Juni 2020, anak Gabriela Runtukahu tanggal 16 Juni 2020, Ibu Yeni Merpati tanggal 17 Juni 2020, Bapak Eko Pramono Hadi tanggal 18 Juni 2020. Anggota jemaat yang berhari ulang tahun pernikahan, keluarga Bate Abagu tanggal 17 Juni 2020. Anggota jemaat yang bertugas di luar daerah, Bapak Wensi Runtukahu, Bapak Michael Jeritomana, Ibu Ice Langgeroni Sulu, Ibu Angel Bertaden, Saudara Filian Matindas yang melaksanakan pendidikan TNIAD, dan Batalion 713 Satetama yang melaksanakan tugas di Papua. Jemaat yang lanjut usia, Bapak Henry Tiomora Harjo, Bapak Yaya Daengkule, Bapak Penny Lihawa, Ibu Betty Rumampu, Ibu Lace Tatipang. Sampul syukur dari anak Jevelyn Bilangan atas HUT ke-13 tahun, keluarga Bilangan Daengkule atas HUT pernikahan ke-14 tahun, keluarga Ko David, keluarga Tomana Bolagi, Ibu Pop Hormati, keluarga Manoa Ona,
dan keluarga Makarau Kongkolu. Demikianlah pokok-pokok doa di ibadah Minggu saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syukur dan permohonan yang tentunya kita punya kerinduan untuk pribadi kita, keluarga kita. Namun kita juga punya tanggung jawab mendoakan saudara-saudara kita yang dalam pergumulan karena sakit, saudara-saudara kita yang berada di luar daerah, bahkan juga kita sama-sama mendoakan persekutuan jemaat Satewacana Liluo dan persekutuan gereja Persekutuan Indonesia di Gorontalo. Kita terus mendoakan juga dengan pemerintah. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Murah, Pengasih dan Penyayang, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan karena kasih setia-Mu. Sampai pada saat ini kami boleh menikmati hidup, kami boleh terus beriman. Tidak ada lain Allah yang kami sembah, hanyalah Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan pada pagi hari ini dimanapun kami berada, ibadah melalui keluarga. Tangan Tuhan memberkati kami semua. Tangan Tuhan memberikan kami kekuatan iman, bahkan kesehatan, kearifan, sehingga kami mampu menjalankan kehidupan kami ini dengan bertanggung jawab, takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pada minggu yang berjalan ini. Apa yang menjadi rencana kami, pribadi, keluarga, dalam usaha pekerjaan kami, tugas tanggung jawab kami, Tuhan kiranya campur tangan di dalamnya. Tuhan membentengi kehidupan kami, agar kuasa kegelapan tidak akan mampu merusak pekerjaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami meyakini Tuhan Engkau adalah kekuatan kami, sehingga itu apapun yang akan kami jalani di minggu yang berjalan ini, Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, agar benar-benar kami tetap menikmati kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kedamaian. Terima kasih ya Tuhan, jika mungkin di dalam kehidupan kami di minggu yang berjalan ini, di mana ada tanggung jawab kami Tuhan sebagai pegawai negeri, sebagai pekerja swasta, sebagai TNI, Polri, bahkan petugas kesehatan. Tuhan Yesus, kami pun tetap berdoa. Tolonglah mereka bersama keluarga mereka, agar apapun yang mereka hadapi, menghadapi virus corona ini, Tuhan tolong kiranya bentengi kehidupan mereka, agar mereka tetap menikmati kesehatan. Demikian juga bagi kami semua orang yang percaya kepadamu. Lindungi kami Tuhan. Kami tahu virus itu ada, tetapi semua ada di bawah telapak kaki Tuhan Yesus. Engkaulah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Sehingga itu kami percaya Tuhan Yesus akan membentengi kehidupan kami, dan kami akan terhindar dari wabah penyakit ini. Karena Tuhan telah datang ke dalam dunia memberikan teladan, menyembuhkan orang yang sakit. Dan itulah kami percaya sampai pada saat ini belas kasihan Tuhan tetap ada kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi anggota keluarga kami, mungkin apakah suami, istri, anak-anak, orang tua yang terpisah dengan kami, yang karena keadaan sekarang ini dengan adanya virus corona ini belum dapat melakukan perjalanan. Tuhan tolong dimanapun mereka berada, sebagaimana Tuhan menolong kami, Tuhan juga akan menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan, tolonglah kiranya bagi pemerintah kami, tingkat pusat, daerah, sampai ke pedesaan. Dengan kebijakan yang mereka ambil untuk melenyapkan virus corona ini. Tuhan Yesus berikan roh hikmat kearifan pada pemerintah kami,
Tuhan lindungi mereka agar dengan kesehatan yang ada mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Dan kami bangsa Indonesia dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Terima kasih ya Tuhan dalam persekutuan Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo. Dimanapun Tuhan sekarang ini. Tuhan berikan roh hikmat kearifan bagi badan pekerja Majelis Sinode. Dengan adanya kebebasan untuk beribadah di gereja, di rumah gereja ibadah. Tolonglah ya Tuhan, supaya Tuhan menyertai badan pekerja Majelis Sinode. Mereka bersama-sama dengan badan pekerja gereja Persatuan Gereja Indonesia, bahkan mungkin di provinsi, benar-benar Tuhan dapat memberikan satu kepastian bahwa ada satu saat gereja akan dibuka. Ada satu saat kami akan bersorak-sorai bersama-sama memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini bagi anggota jemaat yang dalam keadaan sakit maupun masa penyembuhan yang sudah disebut-sebutkan. Tolonglah ya Tuhan, ada yang tidak sempat disebutkan, biarlah mereka juga akan terus di bawah perlindungan-Mu. Berikan kesempatan mereka menikmati kehidupan ini dengan tubuh yang sehat, agar mereka boleh beribadah di waktu yang akan datang bersama-sama kami. Berkati orang tua, saudara-saudara, istri, suami, anak-anak yang menjaga atau menyertai dari saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Juga berdoa bagi jemaat yang berhari ulang tahun, yang sudah disebutkan maupun ada yang tidak sempat disebutkan. Biarlah di hari hanya mereka akan mampu melihat bahwa hidup ini ada hanya karena anugerah Tuhan. Sehingga mereka tetap menengadah kepada Tuhan. Mereka tetap mencari Tuhan di mana mereka merasakan ketambahan usia setahun. Bagi jemaat yang berhari ulang tahun perkawinan, khususnya keluarga Bate Abagu. Tuhan Yesus, Engkau melihat persekutuan keluarga ini. Suami, istri, biarlah Tuhan pakai suami sebagai alat-Mu agar dapat membawakan istri anak-anak di ulang tahun perkawinan ini mampu menyadari bahwa pertolongan Tuhan hanya dari Tuhan mereka dapat menikmatinya. Anggota jemaat yang bertugas di luar daerah yang sudah disebut-sebutkan, teristimewa Tuhan Batalion 713 dengan apa yang mereka persiapkan mungkin dalam tugas tanggung jawab ini, Tuhan campur tangan di dalamnya. Bagi jemaat lanjut usia, kiranya Tuhan jaga, lindungi, agar bagaimana pendapat orang bahwa lanjut usia adalah mudah untuk kena virus corona, tapi kami percaya tangan Tuhan akan menolong saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam di usia tua ini, sehingga yang pasti kematian itu ada hanya Tuhan. Kehidupan ada hanya Tuhan. Kematian juga itu ada hanya karena hanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan sampul yang telah dikembalikan bagi keluarga dari anak kekasih Jepelin, keluarga Bilangin dan Kule, Ko David, Pemana, Ibu Pop, keluarga Manoa Ona. Apa yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan tanpa campur tangan Tuhan semua adalah sia-sia. Sehingga itu hanya Tuhan yang dapat menggerakkan hati mereka. Sehingga itu apa yang mereka perbuat kiranya Tuhan memberkatinya. Dan Tuhan melipat gandakan kembali. Mengisi lumbung kehidupan mereka. Dan mereka tidak merasakan berkekurangan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami. Kami yang tidak punya kekuatan kemampuan dalam hidup ini. Kehidupan kami semua dalam persekutuan jemaat bersama pemerintah. Semua kami bawa dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama, mari kita berdiri, kita menyanyikan bersama-sama dari klik nomor 309. Klik nomor 309.
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Masih berdiri, mari kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih berdiri, mari kita tutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427. Kidung Jemaat nomor 427. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan selamat.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat pagi, shalom.